Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu artikel yang menarik tentang burung Raja Wali. Burung Raja Wali betina yang masih muda ketika mencari pasangan hidupnya, biasanya dia akan melakukan satu ritual pengujian terhadap calon-calon pasangan hidupnya. Burung Raja Wali muda betina akan mengambil carang atau ranting dari kayu, kemudian dia akan menaruh di paruhnya dan kemudian dia akan terbang naik ke atas tinggi. Setelah sampai di tempat yang tinggi, kemudian burung Raja Wali jantan akan mengikutinya. Tentunya ada beberapa burung Raja Wali jantan. Setelah sampai di atas, dia akan melepaskan ranting itu dan menjatuhkannya. Maka burung Raja Wali jantan akan berlomba-lomba untuk mengejar ranting yang jatuh itu, mengambilnya dan membawanya lagi ke atas. Demikian terus berulang-ulang sampai kemudian hanya menyisakan satu burung Raja Wali jantan, dan itulah yang akan menjadi pasangan hidupnya. Lewat pengujian itulah akan terlihat mana burung Raja Wali jantan yang betul-betul cinta, mengasihi, dan setia dan lain sebagainya. Dan itu akan menjadi hal yang penting karena burung Raja Wali mengenal istilahnya monogami, hanya satu pasangan, bukan poligami. Oleh sebab itu dia akan setia dengan pasangannya sampai akhir hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang juga dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan ada ujian-ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dengan maksud dan tujuan adalah untuk semakin memurnikan kita, tapi juga untuk menyingkapkan apa yang terkandung dalam diri kita yang sesungguhnya. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham setelah menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya untuk mendapatkan keturunan, yaitu Ishak sebagai anak perjanjian, maka Tuhan menguji Abraham lewat sebuah ujian iman tentu dalam hidupnya. Firman Tuhan mengatakan setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kata mencoba itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata nasah. Nasah itu artinya untuk membuktikan kualitas sesuatu melalui tes atau ujian. Membuktikan kualitas, keabsahan, keaslian, kemurnian sesuatu itu melalui tes atau pengujian demi pengujian. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Abraham mengalami ujian dalam kehidupannya, dan tentunya ini bukan ujian hidup yang pertama kali buat Abraham. Namun ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, ujian kehidupan diizinkan terjadi bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, menghancurkan iman kita, atau membuat kita mengalami kecelakaan. Tapi ujian iman, ujian kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan saudara dan saya sebenarnya dimaksudkan yang pertama untuk menyingkapkan apa yang sesungguhnya terkandung dalam hidup kita. Apakah kita betul-betul memiliki iman yang percaya kepada Tuhan ataupun tidak? Apakah kita tetap taat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi kepada Tuhan atau kita jauh lebih mengasihi pemberian Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau belajar untuk mau taat sepenuhnya kepada Tuhan ataupun tidak? Nah, semua itu bisa dapat diketahui melalui sebuah pembuktian, yaitu dengan ujian iman. Lewat ujian itulah akan tersingkapkan sesungguhnya apa yang terkandung. Apakah betul hati kita murni mengasihi Tuhan atau tidak? Sebagai contoh sederhana, ketika seseorang mungkin memberi kepada orang yang lain, lalu kemudian apakah pemberian itu diberi dengan tulus hati ataupun tidak, itu dibuktikan dengan sebuah pengujian. Pengujiannya apa? Ketika seseorang yang kita beri bantuan, beri pertolongan atau beri sesuatu, kemudian orang tersebut melakukan sesuatu hal yang tidak baik buat kita, mengecewakan kita, menyakiti kita. Nah, hal itu kemudian akan menyingkapkan sesungguhnya apa yang terkandung dalam hati dan hidup kita. Apakah kita ketika memberi pertolongan, memberi bantuan atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang murni dan tulus atau tidak? Kalau kita memberikannya dengan murni dan tulus, ya nggak ada masalah, sehingga kita tetap bisa mengampuni dan memberkati. Sekalipun orang tersebut yang sudah kita bantu mengecewakan kita.
Namun bila kita memberikannya tidak dengan tulus hati, maka kita akan mulai bersungut-sungut, mulai menggerutu, mulai kita mengungkit-ungkit kembali tentang apa yang sudah kita berikan. Saya sudah bantu begini-begini dan sebagainya. Itu akan ketahuan, tersingkapkan bahwa ternyata kita memberikan bantuan tidak dengan ketulusan hati. Tapi mari belajar hari ini saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan kita diizinkan terjadi, itu dimaksudkan bukan untuk menghancurkan kita, sebaliknya untuk menyingkapkan kualitas iman kita yang sesungguhnya, kualitas kasih kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah betul-betul kita lebih mengasihi Tuhan dibandingkan dengan pemberian Tuhan? Bagaimana kita diizinkan? Ujian bisa berupa kekurangan, tapi juga ujian bisa berupa kelimpahan. Ujian bisa berupa kesulitan, tetapi juga ujian bisa berupa pujian. Ada orang yang tahan ketika diperhadapkan dengan kesulitan, sehingga dia tetap setia kepada Tuhan. Namun sebaliknya begitu dia diangkat, dipuji, dan ditinggikan, orang bisa kemudian jatuh, dan lain sebagainya. Sebab itu kita menjadi orang yang harus senantiasa siap sedia. Berbeda dengan ujian di sekolah. Ujian di sekolah akan diberitahukan waktunya, kapan ujian akhir semester, dan lain sebagainya, sehingga orang bisa mempersiapkan dirinya. Tapi kalau ujian hidup, Tuhan tidak pernah memberitahukannya. Hanya bagian kita lah yang harus senantiasa sadar dan berjaga-jaga. Sehingga dengan demikian itulah sebabnya kita perlu senantiasa bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga ketika ujian hidup itu ada dan datang, kita menjadi orang yang tidak kelabakan, tidak panik, tetapi kita menjadi orang yang tetap bisa percaya dan mau taat kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semuanya, karena ketika Tuhan mengizinkan ujian terjadi untuk menyingkapkan apa yang terkandung dalam hati dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.